Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain NPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori grup. Kami kelompok 1 ingin menjelaskan materi mengenai fungsi dan operasi biner. Next. Next. Baik, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Ali Akbar Juwansyah dengan NPM 21103105047. Yang kedua ada Feni Apriliani dengan NPM 2111063105061. Dan yang ketiga ada Muhammad Rafli Satria Ramadan dengan NPM 2111031050137. Dan yang terakhir, saya sendiri sebagai moderator juga, Tiari Utami dengan NPM 211106310500040. Next. Next. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Rafli. Untuk Rafli dipersilakan. Ya, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang pertama yaitu tentang fungsi. Di sini ada definisi satu tentang fungsi, yaitu di mana suatu fungsi atau pemetaan Pi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan dari setiap A anggota A ke tempat satu B anggota B, di mana himpunan A tersebut disebut domain dari Pi, sedangkan himpunan B disebut range dari Pi. Nah, secara umum, penulisan fungsi atau pemetaan ini memakai huruf Yunani. Sebagai contoh, Pi dari himpunan A ke himpunan B, maka dapat tuliskan dengan Pi adalah pemetaan A ke B. Dengan demikian, untuk setiap A elemen di A, maka Pi A merupakan elemen yang unik pada B yang merupakan pasangan dari A. Elemen Pi, elemen di B, disebut peta atau bayangan dari A pemetaan Pi. Sebaliknya, akan ada elemen unik akan ada eh, B unik di elemen B yang merupakan prapeta dari A pemetaan Pi. Nah, di sini fungsi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama ada fungsi injektif, yang kedua ada fungsi surjektif, dan yang ketiga ada bijektif. Next. Nah, di sini ada definisinya, ya. Yang definisi 2 yaitu fungsi satu-satu atau injektif, di mana suatu fungsi pi dikatakan fungsi satu-satu atau injektif apabila untuk setiap A1, A2, anggota himpunan A berlaku pi A1 sama dengan pi A2 yang menyebabkan atau mengakibatkan A1 sama dengan A2. Selanjutnya ada definisi 3 yaitu tentang fungsi onto atau surjektif, di mana suatu fungsi pi dikatakan fungsi onto atau surjektif apabila untuk setiap B berada di elemen B ada A anggota himpunan A sedemikian sehingga di A sama dengan B. Nah, yang terakhir ada definisi 4 yaitu fungsi satu dan onto atau kita bisa sebut fungsi bijektif, di mana suatu fungsi pi tersebut dikatakan fungsi bijektif apabila pi berlaku fungsi satu-satu dan onto. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama yaitu diketahui A adalah pemetaan dari bilangan bulat ke bilangan bulat, atau bisa dilambangkan dengan Z ke Z. Dengan untuk setiap X elemen di bilangan bulat, uh, AX sama dengan X pangkat 3 akan dibuktikan bahwa A adalah pemetaan bilangan bulat ke bilangan bulat dengan untuk setiap X elemen bilangan bulat. AX sama dengan X pangkat 3 merupakan fungsi satu-satu. Nah, dari definisi 2 dapat dikatakan suatu fungsi pi dikatakan fungsi satu-satu
Boleh di ini slide sebelumnya. Dari ulang ya, berdasarkan definisi 2, bahwa satu fungsi Pi dikatakan fungsi satu atau injektif eh, jika dan jika untuk setiap A1, A2, anggota himpunan A berlaku untuk setiap Pi A1 sama dengan Pi A2 yang menyebabkan atau mengakibatkan A1 sama dengan A2. Nah, sini ambil sebarang X1 tidak sama dengan X2, anggota domain bilangan bulat yang mengakibatkan AX1 tidak sama dengan AX2. Oleh karenanya, disimpulkan bahwasanya A adalah pemetaan dari bilangan bulat ke bilangan bulat dengan untuk setiap X berada di elemen bilangan bulat. Atau AX sama dengan X pangkat 3 merupakan fungsi satu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rafli. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Boleh di next. Penjelasan mengenai contoh soal nomor 2 diberikan sama dengan 1, negatif 1, dan fungsi Z ke Y yang didefinisikan oleh FZ itu sama dengan yang pertama ada 1 untuk Z genap, negatif 1 untuk Z ganjil, di mana Z-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, tunjukkan bahwa F adalah suatu pemetaan surjektif. Di sini ada penyelesaiannya, misalkan ZG himpunan bilangan bulat genap dan ZJ itu merupakan himpunan bilangan bulat ganjil, atau bisa kita tuliskan bilangan bulat genapnya itu titik-titik negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Dan bilangan bulat ganjil, titik-titik-titik, negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5. Perhatikan bahwa Z itu sama dengan himpunan bilangan bulat genap gabungan dengan himpunan bilangan bulat ganjil. Nah, karena fungsi Z ke Y dengan FZ, di mana 1 untuk bilangan bulat genap dan negatif 1 untuk bilangan bulat ganjil. Diperoleh genap. Dan F ZJ itu sama dengan negatif 1 untuk setiap ZJ elemen dari negatif 1. Itu satu elemen dari Y mengakibatkan Y sama dengan FZ untuk suatu Z elemen dari Z dan Y elemen dari Y, atau surjektif apabila untuk setiap B elemen dari B ada A anggota himpunan A. Sedemikian sehingga Pi A sama dengan B. Maka fungsi dari Z ke Y dengan FZ1 untuk bilangan bulat genap dan negatif 1 untuk bilangan bulat ganjil merupakan fungsi surjektif. Next. Baik, selanjutnya contoh soal nomor 3. Misalkan delta Z ke Z dengan beta X sama dengan X kuadrat. Untuk setiap X elemen dari Z, periksa apakah delta merupakan pemetaan injektif atau surjektif. Nah, perhatikan bahwa untuk setiap X elemen dari Z, di mana X kuadrat itu sama dengan X dikali X, dan untuk suatu X, 0 negatif X, elemen dari Z. Nah, sehingga X kali X itu sama dengan negatif X dikali negatif X itu sama dengan X kuadrat, di mana bilangan bulat positif. Dan 0 kali 0 sama dengan 0, elemen dari 0. Sedemikian sehingga delta dari Z ke Z merupakan pemetaan karena bilangan bulat positif subset dengan bilangan bulat dan 0 subset dari bilangan bulat. Dengan kata lain,
pemetaan delta Z ke Z, di mana beta X sama dengan C sama dengan X kuadrat untuk setiap X elemen dari Z, dengan C elemen dari bilangan bulat positif gabungan dari 0. Nah, di sini akan ditunjukkan delta dari Z ke Z dengan beta X sama dengan X kuadrat untuk setiap X elemen dari Z merupakan pemetaan injektif. Berdasarkan dari definisi 2, bahwa suatu fungsi P dikatakan fungsi 1,1 atau injektif apabila untuk setiap A1, A2 itu anggota himpunan dari A. Berlaku Pi A1 sama dengan Pi A2 yang menyebabkan A1-nya sama dengan A2. Perhatikan bahwa X kuadrat itu sama dengan X dikali X dan X kuadrat sama dengan negatif X dikali negatif X. Dengan X tidak sama dengan negatif X elemen, sehingga delta dari Z ke Z itu bukan merupakan pemetaan injektif. Lalu yang kedua, kita akan menunjukkan apakah ia surjektif atau tidak. Akan ditunjukkan delta dari Z ke Z dengan beta X sama dengan X kuadrat untuk setiap X elemen dari Z merupakan pemetaan surjektif. Nah, di sini berdasarkan dari definisi 3, bahwa suatu fungsi P fungsi surjektif apabila untuk setiap B elemen dari B ada A anggota himpunan A, sedemikian sehingga Pi A itu sama dengan B. Perhatikan bahwa untuk setiap suatu negatif Z elemen dari kita membacanya range dari pemetaan delta, sedemikian sehingga tidak ada Z elemen dari delta yang mengakibatkan negatif Z sama dengan Z kuadrat. Dengan demikian, delta dari Z ke Z dengan beta X sama dengan X kuadrat untuk setiap X elemen dari Z bukan merupakan pemetaan surjektif. Next. Baik, di sini ada operasi biner. Yang pertama, definisi 5, operasi biner. Misalkan G itu tidak sama dengan himpunan kosong. Teman-teman maaf koreksi kalau misalnya ada yang salah. Suatu operasi biner pada G merupakan suatu fungsi dari G kali G ke G. Apabila suatu operasi biner dinotasikan operasi bintang, maka operasi A, operasi bintang B sama dengan C merupakan suatu pemetaan A, B elemen dari G kali G ke C elemen dari G. Yang keenam, ada definisi 6, yaitu memiliki sifat ketertutupan. Himpunan A yang tak kosong disebut tertutup terhadap operasi bintang. Jika untuk setiap A, B elemen dari H, maka A dikali B itu elemen dari H. Next. Baik, selanjutnya ada definisi yang ketujuh, sifat asosiatif. Memiliki sifat asosiatif. Suatu operasi bintang pada himpunan H yang tak kosong berlaku juga sifat asosiatif. Apabila untuk setiap A, B, C, elemen dari H berlaku A operasi bintang B operasi bintang C sama dengan A operasi bintang B operasi bintang C. Selanjutnya ada definisi 8, yaitu memiliki elemen identitas. Elemen atau anggota pada himpunan A disebut elemen identitas untuk operasi bintang apabila berlaku operasi bintang A sama dengan A dan A operasi bintang E sama dengan A untuk setiap A elemen dari H. Yang terakhir, maksudnya definisi 9, memiliki inverse. Elemen atau anggota A pada himpunan H disebut elemen inverse untuk operasi bintang apabila berlaku A operasi bintang B sama dengan E dan B operasi bintang A sama dengan E untuk setiap A elemen dari H. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Feni. Untuk Feni, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suaranya sudah jelas atau belum?
lanjutkan materi pembahasan sebelumnya. Di sini ada contoh keempat. Operasi penjumlahan biasa merupakan operasi biner pada himpunan bilangan bulat Z. Sebelumnya kita ingat dalam pembuktian matematis ini sangat identik dengan argumentasi matematis, yaitu ada claim, data, waran, conclusion. Nah, dalam persoalan ini yang menjadi klaimnya itu adalah klaim benar bahwa penjumlahan biasa merupakan operasi biner. Kemudian yang menjadi waran yaitu sehingga untuk setiap A, B elemen Z akan ada elemen yang unik, C elemen Z yang mengakibatkan A ditambah B sama dengan C. Kemudian yang menjadi datanya yaitu yang berwarna biru, perhatikan bahwa Z sama dengan Z positif digabung dengan Z negatif digabung dengan himpunan 0 diperoleh kasus yang pertama, ambil sembarang A1,2 elemen Z positif, sehingga untuk setiap A1,2 elemen Z positif dikali dengan Z positif akan memasangkan suatu elemen C, elemen Z, yang mengakibatkan A ditambah B merupakan elemen Z. Kasus yang kedua, ambil sembarang A1,2 elemen Z negatif, sehingga untuk setiap A1,2 elemen Z negatif dikali dengan Z negatif akan memasangkan suatu elemen C, elemen Z yang mengakibatkan negatif 1 ditambah negatif 2 merupakan elemen Z. Kasus ketiga, ambil sembarang A1 elemen Z positif ditambah A2 elemen Z negatif, sehingga untuk setiap A1, A2 elemen Z positif dikali dengan Z negatif akan memasangkan suatu elemen C, elemen Z yang mengakibatkan A ditambah negatif B merupakan elemen Z. Kasus yang keempat, ambil sembarang A1, untuk kasus keempat, ambil sembarang A1 elemen Z positif ditambah A2 elemen himpunan 0, sehingga untuk setiap A1, A2 elemen Z positif dikali dengan himpunan 0 akan memasangkan suatu elemen C, elemen Z yang mengakibatkan A ditambah 0 itu merupakan himpunan Z. Kasus kelima, ambil sembarang A1 elemen Z dan A2 elemen himpunan 0, sehingga untuk setiap A1, A2 elemen Z negatif dikali dengan himpunan 0 akan memasangkan suatu elemen C, elemen Z yang mengakibatkan negatif A ditambah 0 merupakan elemen Z. Kasus ke-6, ambil sembarang A1,2 elemen himpunan 0, sehingga untuk setiap A1,2 elemen himpunan 0 dikali dengan himpunan 0 akan memasangkan suatu elemen C, elemen Z yang mengakibatkan 0 ditambah 0 merupakan elemen Z. Nah, berdasarkan kasus 1-6 terbukti bahwa penjumlahan biasa merupakan operasi biner. Boleh di next. Selanjutnya ada contoh kelima. Operasi pembagian biasa bukan operasi pada himpunan bilangan bulat Z. Penyelesaiannya di sini ada klaim bahwa operasi pembagian biasa merupakan operasi biner pada himpunan bilangan bulat Z. Sehingga untuk setiap A, B elemen Z akan ada elemen yang unik, C elemen Z yang mengakibatkan A dibagi B itu sama dengan C. Dan sebagai warannya, ini tidak mungkin terjadi karena ada A1, B1 elemen Z yang mengakibatkan A1 dibagi B1 itu bukan elemen dari Z. Dengan demikian, klaim bahwa operasi pembagian biasa merupakan operasi biner adalah keliru. Haruslah operasi pembagian biasa bukan bilangan bulat Z. Boleh di next. Lanjut ke contoh yang ke-6. Diberikan himpunan A itu sama dengan negatif 1,1 dan operasi perkalian aritmatika. Tunjukkan bahwa operasi perkalian aritmatika tersebut merupakan operasi biner pada himpunan A. Penyelesaiannya, produk kartesius dari A cross A itu sama dengan negatif 1,1, negatif 1,1, 1,1, negatif 1, dan 1,1. Sehingga A, B itu menghasilkan C. Diperoleh. Nah, di sini ketika negatif 1 dikali dengan 1 itu hasilnya 1, negatif 1 dikali dengan 1 itu hasilnya negatif 1, 1 dikali dengan negatif 1 hasilnya negatif 1, dan 1 dikali dengan 1 hasilnya 1. Nah, karena C ini sama dengan negatif 1,1, maka C elemen dari A. Dengan demikian, A, B elemen A cross A ke C elemen A, maka operasi perkalian aritmatika
merupakan suatu operasi biner pada A. Boleh di next? Contoh yang ketujuh, diberikan himpunan A sama dengan negatif 1,1 dan operasi penjumlahan aritmetika, tunjukkan bahwa operasi penjumlahan aritmetika tersebut bukan operasi biner pada himpunan A. Penyelesaiannya sama seperti sebelumnya, produk kartesius dari A cross A itu sama dengan negatif 1, negatif 1, negatif 1,1, 1, negatif 1, dan 1,1, sehingga A, B ini menghasilkan C. Nah, kan sebelumnya itu dikali ya. Nah, kalau di sini ditambah. Jadi, negatif 1 ditambah 1 itu hasilnya negatif 2. Negatif 1 ditambah 1 itu hasilnya 0. 1 ditambah negatif 1 itu hasilnya 0. Dan 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, karena hasil dari C ini adalah negatif 2, 0, dan 2, di mana negatif 2, 0, dan 2 ini bukan merupakan himpunan dari A. Maka si C ini bukan elemen dari H. Dengan demikian A, B ini elemen A cross A untuk operasi penyubahan aritmetika, bukan suatu operasi biner. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Feni. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Ali. Dipersilahkan. Terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar dengan jelas, aman. Oke, lanjut. Saya akan memberikan contoh soal angka 8. Dari Z3, yaitu ada angka 0, 1, 2, dan operasi penjumlahan modulo 3. Tunjukkan bahwa operasi penjumlahan modulo 3 ini merupakan operasi biner pada Z3. Nah, berdasarkan definisi operasi biner, bahwa suatu operasi biner pada Z3 merupakan suatu fungsi dari Z3 cross Z3 hasilnya Z3, sehingga akan menunjukkan bahwa operasi penjumlahan modulo 3 merupakan operasi biner pada Z3 yang berlaku A, operasi penjumlahan modulo 3, B sama dengan C. Merupakan suatu pemetaan A, B elemen Z3 ke Z3 ke C elemen Z3. Nah, produk kartesius dari Z3 cross Z3 itu sama dengan 0,0, terus 0,1, terus 0 ke 2, terus 0, 1 ke 0, lalu 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 0, 2 ke 1, 2 ke 2, sehingga A ke B jadi C, yaitu diperoleh seperti pada tabel Kelly yang ada di kanan. Sebelumnya perhatikan bahwa 3 itu sama dengan 0 modulo 3, atau 3 sama dengan 3 kali 1 tambah 0, dan 4 sama dengan 1 modulo 3, atau 4 sama dengan 3 dikali 1 tambah 1. Nah, kita lihat 0 ke 0 sini, 0 tambah 0 itu hasil 0, 0 ditambah 1 hasilnya 1, 0 tambah 2 hasilnya 2, 1 tambah 0 hasilnya 1, 1 tambah 1 hasilnya 2, 1 tambah 2 itu hasilnya 0, 2 tambah 0 itu hasilnya 2, 2 tambah 1 itu hasilnya 0, 2 tambah 2 hasilnya 1. Karena C itu 0,1, 0, 1, dan 2, maka C elemen Z3. Dengan demikian, A dan B itu elemen Z3 cross Z3, C elemen Z3. Maka operasi penyumbulan modulo 3 ini merupakan suatu operasi biner pada Z3. Nah, lanjut ke contoh soal ke-9. Itu diberikan ada Z6, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Tunjukkan bahwa operasi penjumlahan modulo 6 ini merupakan operasi biner di Z6. Bisa kita jawab, kita perhatikan tabel Kelly yang menunjukkan operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6. Nah, perlu diingat bahwa 6 itu sama dengan 0 modulo 6, atau 6 sama dengan 6 kali 1 tambah 0. Lalu 7 itu sama dengan 1 modulo 6, atau 7 sama dengan 6 kali 1 tambah 1, yaitu 8 sama dengan 2 modulo 6, atau 8 sama dengan 6 kali 1 tambah 2, 9 sama dengan 3 modulo 6, atau 9 sama dengan 6 kali 1 tambah 3, 10 sama dengan 4 modulo 6, atau 6 kali 1 tambah 4, 11 itu adalah 5 mod 6, atau 6 kali 1 tambah 5. Nah, berdasarkan tabel Kelly yang di atas, diperoleh bahwa setiap A dan B elemen Z6 diperoleh A penjumlahan modulo B elemen Z6.
Sehingga disimpulkan bahwa operasi penjumlahan modulo 6 merupakan operasi biner di Z6. Lanjut, ada contoh soal yang ke-10. A diberi bilangan bulat Z berlaku sifat asosiatif. Karena untuk setiap A, B, dan C elemen Z berlaku A ditambah dalam kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Lalu operasi yang kedua, operasi perkalian pada bilangan bulat Z berlaku sifat asosiatif. Karena untuk setiap A, B, dan C elemen Z berlaku A dikali B tambah C sama dengan A dikali B dikali C. Yang ketiga, ada operasi pengurangan pada bilangan bulat Z tidak berlaku sifat asosiatif. Karena untuk setiap A, B, dan C elemen Z berlaku A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang B dikurang C. Mengapa demikian? Karena ada anggota bilangan bulat misalnya 2, 3, dan 4 yang menyebabkan 2 dikurang 3 dikurang 4 itu tidak sama dengan 2 dikurang 3 dikurang 4. Catatan, Anda dapat menggunakan counter example atau lawan contoh untuk menunjukkan tidak berlakunya suatu pernyataan matematis. Yang keempat, operasi penjualan modulo 6 pada Z6 itu berlaku sifat asosiatif. Lanjut, ada contoh soal ke-11, yaitu 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z. Karena untuk setiap A elemen Z berlaku A plus 0 sama dengan A, dan 0 plus A sama dengan A. Yang kedua ada 1 merupakan elemen identitas pada operasi perkalian pada bilangan bulat Z. Karena untuk setiap A elemen Z berlaku A dikali 1 sama dengan A, dan A dikali 1 sama dengan A. Yang ketiga, 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6. Karena untuk setiap A elemen Z6 berlaku A plus 0 sama dengan A, dan 0 plus A sama dengan A. Selanjutnya ada negatif A merupakan elemen inverse pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z. Karena untuk setiap A elemen Z berlaku A plus negatif A sama dengan 0. Dan negatif A plus A sama dengan 0. Lalu yang kedua diberikan Z6 itu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan operasi penjumlahan modulo 6 merupakan operasi biner di Z6. Inverse dari 0 adalah 0 karena 0 penjumlahan modulo 6 0 itu sama dengan 0. Inverse dari 1 adalah 5 karena 1 penjumlahan modulo 5 sama dengan 0. Yang ketiga ada inverse dari 2 adalah 4 karena 2 penjumlahan modulo 6 4 sama dengan 0. Inverse dari 3 adalah 3 karena 3 penjumlahan modulo 6 3 sama dengan 0. Inverse dari 4 adalah 2 karena 4 penjumlahan modulo 6 2 sama dengan 0. Inverse dari 5 adalah 1 karena 5 penjumlahan modulo 6 plus penjumlahan modulo 6 1 sama dengan 0. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ali. Pemaparan materi fungsi dan operasi biner telah disampaikan oleh kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.